Prioritas lainnya, saudara, adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, lalu TNI Polri, dan pejabat negara soal gaji guru. Presiden bahkan sudah mengumumkannya pada akhir November tahun lalu di puncak peringatan Hari Guru. Belanja KL kita yang utama adalah pembayaran pensiun. Ini sifatnya kontrak dan kita lihat termasuk menyediakan kenaikan pembayaran pensiun terhadap 100.000 orang pensiunan baru. Ini terus dibayar dari APBN-nya. Terdapat informasi kalau wacana kenaikan gaji ASN 2026 kini kembali jadi sorotan ya. Perubahannya menyebut keputusan baru bisa digodok setelah evaluasi triwulan pertama untuk melihat arah ekonomi dan realisasi belanja pemerintah secara lebih sinkron. Pembahasan lebih dalam dijadwalkan pada triwulan kedua saat dampak fiskal dan kebutuhan APBN akan terlihat lebih jelas ya. Sebelumnya rencana kenaikan gaji ASN sudah masuk ke dalam Perpres nomor 79 2025 tentang pemutahiran RKP 2025. Dengan fokus kenaikan bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh TNI, Polri, hingga pejabat negara di saat bersamaan, pemerintah menambah dana alokasi umum atau DAU 7,6 triliun rupiah untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 guru ASN daerah sesuai KMK 372 2025. Kebijakan ini diharapkan menjaga kesejahteraan ASN sambil menunggu keputusan final terkait kenaikan gaji tahun depan. Ya, ini tentu aja ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu ASN ya. Wacana kenaikan gaji PNS dan juga P3K 2026 masih sangat sangka, tapi Menko Purbaya bilang nih, masih perlu waktu lagi 1 triwulan deh. Paling enggak nih ya, buat ngelihat gimana sih kondisi keuangan negara ya, Saf. Dan juga buat yang nanya, gaji naik enggak sih tahun depan ini? Sabar-sabar dulu, karena pemerintah mau lihat dulu kinerja fiskal dan juga arah ekonomi di kuartal 1. Kalau aman ya pastinya, digas dan juga didiskusikan lebih dalam di triwulan kedua iya. Tapi ini bisa jadi harapan ya. Karena kalau kita lihat kan wacana kenaikan gaji sebetulnya sudah masuk ke dalam RKP 2025, gitu. Jadi fokusnya memang ke guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh sampai TNI, Polri dan juga pejabat negara. Jadi sudut pandangnya sebenarnya positif, tinggal bagaimana momentum dan juga ruang fiskalnya aja sih. Seberapa besar begitu ya bisa menampung kenaikan ini? Betul sekali, dan sementara itu pemerintah juga udah nambah DAU 7,6 triliun untuk THR dan juga gaji ke-13 guru ASN daerah. Jadi seenggaknya ada support lah di 2022 ini ya. Jadi bisa dibilang memang kenaikan gaji ini belum klik 100%, tapi sinyal udah ada dan tinggal kita tunggu aja hasilnya di Koral 1 ini. Iya betul, jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pastinya sih, ASN dimanapun juga pasti lagi hitung-hitung. Nih ya kira-kira kenaikannya berapa gitu. Tapi bisa juga ini artinya bisa menjadi sebuah motivasi, tentunya untuk bisa ngejar kinerja di awal tahun. Jadi siapa tahu pas pemerintah klik tombol go, artinya gajinya ikut naik gitu ya. Artinya goes gitu kan, ya bisa dihitung-hitung lah. Mungkin dari sekarang kira-kira berapa gitu ya. Betul ya, semoga kabar baik datang cepat. Begitu ya, kita tentu aja akan pantau terus. Dan juga kita akan update pemirsa di seluruh Indonesia begitu ya. Dan selain itu juga netizen ini lagi ramai banget komentar. Banyak yang bilang, Pak Bu, pokoknya ada kepastian aja dulu, biar tenang rencana hidupnya. Tentu juga ada juga yang bercanda, ini gaji naik kayak crash. Dikasih sinyal tapi nggak jadi. Jadi aduh digebetan ya. Intinya udah banyak ya PHP, kasus-kasus PHP. Pemberi harapan palsu di mana-mana gitu ya. Jadi semoga sih pemerintah enggak ya kali ini ya. Tapi memang kalau logically kita lihat juga ya, Portal 1 ini kan jadi penentu penting, seberapa jauh ekonomi kita naik, begitu ya seberapa jauh juga belanja ini terjaga, target pendapatan masuk ke negara. Nah mungkin ini juga bisa menjadi pintu, kenaikan gaji ini bisa kekunci lebih cepat gitu. Jadi nggak PHP lagi, betul. Intinya posisi sekarang masih WNC, tapi tone-nya ini agak nggak gelap-gelap amat. Sebenarnya begitu ya, ada landasan program, lalu juga ada budget, DAU juga yang untuk guru. Jadi ya mudah-mudahan implementasinya nanti mulus, tanpa drama-drama di lapangan ya. Apalagi kalau kita tahu ini ASN, kenaikan gaji itu kan ngaruh ke daya beli, financial planning, bahkan juga ada yang nentuin jadwal KPR, sama list wishlist untuk toko biru nih. Kayaknya bener, toko biru, toko oren, toko manapun deh pokoknya ya. Jadi yang penting kita memang sekali lagi, yang harus kita perhatikan adalah kita pantau ya kuartal 1, jadi jangan sampai kehilangan, tapi juga ketinggalan update konsumsi juga tetap dijaga, dan tetap positif tentunya. Menyambut 2024 baru hari pertama ya. Jadi mesti ceria sekarang, betul ya udah. Pemirsa pokoknya tunggu bersama ya gitu ya.
Semoga sinyal naik gaji bisa jadi fakta, bukan sekedar wacana betul. Rencana program single salary harus dikaji dan dianalisis secara benar dan komprehensif karena dapat memberikan dampak yang signifikan pada birokrasi. Kalau sekarang diterapkan dengan single salary, ini dampaknya akan banyak, salah satunya daerah mana yang mau pakai acuan. Nah, ini biasanya dari tunjangan-tunjangan ini tergantung dari pendapatan daerahnya. Nah, kalau pakai sekarang acuan single, salary yang akan disamakan dari semua daerah. Nah, jadi pasti ada dampak baik dan jeleknya. Nah, ini harus benar-benar dianalisis. Yang baik yang kalaupun ini dilaksanakan, harus dicoba dulu, harus coba lugu, dan harus dilaksanakan secara bertahap, tidak harus secara menyeluruh. Ini bahaya bisa berdampak pada kerugian dari pendapatan negara. Yang ada bagus Adi menjelaskan, penerapan skema single salary tidak langsung menghentikan godaan korupsi, mengingat potensi suap di lingkungan pemerintahan terbilang besar, dan sistem penggajian saat ini belum disertai dengan tolak ukur kinerja dari fungsi akuntabilitas dan integritas. Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan dana antara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis. Presiden pertama kita mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan, "The stomach cannot wait." Kita tidak boleh mengizinkan kelaparan yang ada di Indonesia. Presiden kita pertama pun yang membesarkan Institut Teknologi Bandung, karena kita untuk merdeka, untuk sejahtera harus menguasai teknologi. Presiden kedua meneruskan pembangunan, dan semua presiden-presiden kita membawa kita sampai kita sekarang. Hari ini bisa meluncurkan, dan antara Indonesia Presiden Habibie, Presiden Abdul Mauhid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo semua telah memberi peran dan memberi sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, dan sekarang jatuhlah kepada kami untuk mengamankan fondasi-fondasi yang telah dibangun dan untuk meneruskan mencapai cita-cita kita menjadi negara sejahtera. Rakyat kita makmur, aman dalam keadilan. Saudara-saudara sekalian, kini, setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita, pemerintah kita untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita. Kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan yang bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang dan antara Indonesia, mungkin ada yang ragu-ragu. Apakah ini bisa berhasil atau tidak? Hal ini adalah wajar, karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, dan antara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund suatu negara terbayar di dunia. Menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur, warga negara rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu, setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas, dan itulah menjadi keputusan bangsa Indonesia, kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita. Pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Di banyak negara pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN, itu Amerika Serikat, India. Pertahanan nomor 1 yang menarik, India, negara yang bisa dikatakan menghadapi masalah-masalah berat seperti kita,
Jumlah penduduk yang sangat besar. Mereka menempatkan pertahanan yang paling atas, mungkin karena mereka menghadapi banyak ancaman. Menarik kalau kita lihat India yang kedua dalam APBN, mereka adalah makan bergizi, untuk rakyatnya yang kedua, baru pendidikan dan sebagainya. Kita menempatkan pendidikan di paling atas, kita mengerti dan sadar, tantangan yang kita hadapi, tidak ringan ya, kita teruskan saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya, bangsa Indonesia adalah korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat, yang paling memerlukan sekolah-sekolah kita, masih banyak kesekeli yang perlu perbaikan. Dan karena itulah, begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, adalah mutlak dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita. Kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat bangkit luar biasa dan kita bisa. Saya terus akan bekerja. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat. Rakyat Indonesia, alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan, kita bisa memperbaiki kondisi, rakyat kita setapak demi setapak, kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan tapi kita bekerja siang malam, tanpa istirahat tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami, anak orang miskin. Dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya, saudara-saudara. Kita punya strateginya, kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh petani, kita bertahun-tahun mengeluh, pupuk tadinya sampai ke petani. Kalau tidak salah ada 145 regulasi, habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah, dan berapa belas kementerian kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani, nggak ada lagi muter-muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh, kita bertekad. Efisiensi, jangan macam-macam alasan.
Padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut. Akhirnya sampai ke petani, petaninya teriak, saudara-saudara. Kita bekerja di jalan yang benar, Indonesia cerah, kita akan kelola kekayaan dengan baik, dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan, Dasar Menengah, selamat bekerja. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, binalah kampus-kampus kita ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi ya, kebenaran selalu akan menang. Saudara-saudara sekalian, kita berada di jalan yang benar. Kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih, dari saya selamat. Sekali lagi nanti kalau ada tempat lagi. Kalau tidak salah nanti sore saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor ya dan dekan, pendidikan kunci daripada semuanya. Tapi untuk pendidikan yang bagus, kita perlu apa? Uang benar. Mencapai pendidikan tinggi, tidak dengan omon-omon uang. Untuk itu kita harus pintar mengelola uang, pintar, pandai, cerdas, handal, hemat ya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal, hemat pangkal. Kayak nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi. Gila-gilaan bisa, kayak tidak ada, korupsi menuju negara hancur. Saya tinasekan mundur menghadapi koruptor. Saya tinasekan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati. Untuk bangsa dan rakyat ini, saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut, apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut, apalagi guru-guru akan membantu saya ya, saudara-saudara? Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu.